sudah jelas saya nggak usah pakai handset lah. Iya, saya juga jelas ini suaranya terdengar. Kadang kalau pakai handset malah nggak jelas. Iya. Kurang 2 menit ya, Bu? Iya, kurang 2 menit. Kayaknya teman-teman kita udah nggak sabar, Bu. Oh, belum gitu. mulai katanya gitu. Apa kita mulai ya, Bu? Iya, sebentar lagi ya. Ini yang hostnya siapa? Pak Rusdi? Enggak, Pak. Oh, jenengan semua? Iya ini kayaknya, nggih, nggih. Jadi host sama moderator? Host dan moderator ini, wis. Merangkap, Bu. Merangkap ya. Nggih. Banyak ini pesertanya ini ya. Iya, udah 400. 400? Iya. Oh iya. Yang udah join. Iya. Oh, turun lagi 399. Iya. Kayak kemarin 30 menit ya, Bu ya? Halo? 30 menit untuk presentasi. Terus yang lainnya tanya jawab gitu ya? Mengalir aja begitu ya? Oh gitu. Lebih banyak tanya jawab. 1 jam. Berarti, Pak. Terserah nanti monggo nggak apa-apa. Kita lihat prosesnya aja. Presentasinya berapa, Bu Hiska? 30 menit? Boleh, terserah. Iya. Yes, presentasi aja nggak sampai, kalau nggak sampai ya sudah langsung tanya jawab gitu aja ya. Kemarin juga yang tanya banyak, Bu, malah. Oh. Iya. Ya. Tapi saya ini tak pakai ini aja lah biar headset. Iya, biar itu. Jelas nggak Bu kalau saya pakai headset? Ya, tetap jelas, Bu. Oh, gitu. Yeah. Saya suaranya Bu Siska yang nggak jelas nanti kalau saya nggak pakai headset. Ya. Sudah ya, Bu ya? Kita mulai. Silakan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sebentar. Masih ada suara ya, Bu ya? Apa mungkin tim IT-nya ini ya? Pak Rusdi, bentar. Iya, iya. Ini suaranya yang dari panitia ini kayaknya yang Oh iya. Saya matikan yang lain. Yang lain saya matikan ya. Ya, saya akan mulai ya, Pak ya. Saya mau mulai. Monggo, monggo, monggo. Oke. Atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dari panitia kegiatan GTK Creative Camp 2020 untuk memandu acara webinar pada siang hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Iva F. Lirobiansa, yang akan memandu acara ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan di kelas Video Tourism Promotion dengan kelanjutan materi yang kemarin ini Bu Siska ya.
Dan juga baik izinkan saya menyapa Ibu Siska yang sudah hadir bersama kita di sini, merupakan pemateri yang akan menyampaikan materi tentang pembuatan naskah sinopsis storyboard video. Ya, ini adalah kelanjutan untuk materi pada tanggal 26 Agustus yang kemarin. Tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sama-sama hadir bersama kita semua di sini yang telah bergabung dalam kegiatan webinar ini. Baiklah, Bapak Ibu guru peserta webinar jenjang SMA, SMK maupun PKLK, sebelum webinar ini kita lanjutkan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait pelaksanaan GTK Creative Camp yang diadakan oleh GTK Provinsi Jawa Timur. Yang pertama adalah berkaitan dengan jumlah peserta dipastikan tidak bertambah sesuai dengan ketentuan. Mereka terdaftar sebelum tanggal 23 Agustus pada pukul 15.00. Bila ada persyaratan susulan, bila ada peserta susulan, maka tidak akan bisa menjadi peserta dan tidak akan mendapatkan sertifikat. Itu adalah ketentuannya ya Bapak Ibu. Kalaupun ada peserta yang tidak mendaftar tetapi mengikuti workshop dan mengumpulkan tugas akhir ya nanti proyeknya itu, maka peserta tersebut tidak akan mendapatkan fasilitas sertifikat dan karyanya tidak akan dinilai oleh tim juri. Karena apa? Karena mereka tidak terdaftar. Yang kedua Bapak Ibu yang harus kita perhatikan bahwasanya sertifikat ini akan diberikan kepada peserta dengan berdiri sendiri. Artinya ada dua macam sertifikat. Sertifikat mengikuti workshop yang terhitung 32 jam dengan syarat dan ketentuan berlaku, artinya pada siang hari ini Bapak Ibu mengikuti kelas masing-masing. Kalau saat ini kita di kelas video, berarti Bapak Ibu harus mengikuti ini sampai sesi selesai dengan tugasnya yang akan diberikan oleh narasumber. Kemudian ini akan terhitung 8 jam ketika kita mendapatkan pertemuan 4 kali pertemuan, berarti kita mendapatkan 32 jam peserta tugasnya. Kemudian yang kedua adalah sertifikat pengumpulan tugas akhir Bapak Ibu atau sertifikat proyek akhir. Ini ada 42 jam, ada 48 JP, 48 JP. Jadi Bapak Ibu nanti ini adalah pengumpulan di akhir kegiatan kita kalau tidak salah tanggal 4 Oktober. Ini untuk proyek kita. Ya, proyeknya Bapak Ibu ya. Jadi peserta boleh mengikuti workshop saja. Peserta bisa mengumpulkan tugas akhir saja atau dua-duanya. Saya kira sangat disayangkan ya Bapak Ibu apabila kita tidak mengikuti workshop ataupun tidak mengumpulkan tugas akhirnya. Karena apa? Karena ini sangat memberikan berdampak sangat baik atau berdampak positif, kita bisa mendapatkan sertifikat. Tidak itu saja, tapi ilmu yang menjadikan kita menjadi seorang guru yang kreatif, inovatif, baik dari jenjang SMA, SMK maupun PKLK. Ya, itu Bapak Ibu terkait dengan kegiatan GTK Creative Camp yang diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Timur. Ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu kaitannya dengan pelaksanaan webinar atau workshop ini, bagi peserta yang sudah mengikuti workshop kemudian terjadi kesulitan mengisi daftar hadir ataupun lupa mengisi daftar hadir, panitia tetap akan menghitung kehadiran peserta dengan satu catatan Bapak Ibu, melampirkan screenshot kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di layar handphone ataupun laptop dan mengirimkannya melalui kelas masing-masing. Kalau saat ini kita berada di kelas video. Nah, itu Bapak Ibu ya terkait dengan pelaksanaan GTK Creative Camp. Nah, untuk terkait webinar pada siang hari ini dengan materi pembuatan naskah sinopsis storyboard video dengan narasumber kita Ibu Siska Clara Puspita, ada beberapa hal juga yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu diminta untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dipersilahkan nanti untuk melakukan tanya jawab di kolom chat yang sudah disediakan itu.
Kemudian juga tidak lupa Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi absen nanti di sebelum atau menjelang kegiatan akhir daripada webinar pada siang hari ini. Oke, baiklah Bapak Ibu, materi kedua dari Ibu Siska Clara Puspita dengan tema pembuatan naskah sinopsis storyboard video. Sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada Bu Siska, saya memberikan waktu mungkin Ibu kurang lebih 30 menit ya Ibu ya, sisa waktu yang ada nanti kita gunakan untuk tanya jawab. Baik, Terima kasih, dipersilakan Bu Siska untuk menyampaikan materi selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Iva. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan perlindungan oleh Allah. Jadi di masa pandemi ini kita masih tetap bisa berkumpul di sini dalam pertemuan yang kedua. Minggu yang lalu, 2 hari yang lalu kemarin dalam sesi yang pertama kita sudah membahas tentang bagaimana pentingnya sebuah video tourism gitu ya. Bapak Ibu kemarin sudah bisa menciptakan atau membuat sebuah ide gagasan terusan dari kegiatan kita hari ini. Jadi untuk kegiatan kali ini, Pak Rusdi mohon materinya. Oke, terima kasih. Jadi dalam sesi hari ini kita akan berdiskusi tentang pembuatan naskah, pembuatan sinopsis, dengan pembuatan storyboard dalam sebuah video. Ini judulnya hilang ya. Jadi tadi ada judulnya, tiba-tiba sekarang hilang, nggak apa-apa. Jadi lanjutan dari kemarin, ketika kita membuat sebuah video tourism, gitu, langkah yang pertama yang sudah kita bahas kemarin adalah bagaimana kita menciptakan suatu ide gagasan yang berasal dari tempat atau daerah kita sendiri. Ketika ide gagasan itu sudah dapat, ini di masing-masing Bapak Ibu ya sudah ada, oh iya aku mau idenya kayak gini, gagasannya kayak gini. Sudah itu dikantongin dulu, karena dalam sesi ini kita akan melanjutkan berikutnya. Apalagi kali ini hal yang penting ya. Lanjut, Bu, slide berikutnya. Slide berikutnya ya, mungkin di oke. Slide yang kedua, Bu. Slide yang kedua. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Rusdi. Pak Rusdi ini slide-nya Pak Rusdi ya. Oke. Jadi setelah pembuatan ide atau gagasan, jadi kita bicara tentang tourism promosi. Jadi ketika kita membuat sebuah video tourism tentang pariwisata, kita harus tahu tujuannya dulu, targetnya apa. Di sini kita membuat video tourism promosi. Promosi artinya yang menjadi ukuran di sini karena ini promosi, kita mau men-sharekan video yang kita buat, berarti kita harus mendapatkan penonton video itu dalam ukuran yang banyak. Itu ukuran kita. Itu nggih Bapak Ibu. Pertemuan yang lalu tanggal 26 itu saya sudah menayangkan 2 video. Video yang pertama itu berbentuk montase, artinya berbentuk klip atau potongan-potongan, tetapi di situ ada suatu emosi yang ditampilkan yang mewakili beribu-ribu kata. Jadi dalam gambar itu tanpa ada kata-kata, tapi dia mewakili. Tuh. Yang kedua, video yang kedua itu adalah berbentuk cerita, pencitraan di situ. Nah, Bapak Ibu itu bisa membuat 2 jenis itu atau membuat jenis yang lain, misalnya cerita pendek atau vlog. Gitu. Perlu diketahui bahwa selain dunia realita seperti kita ini, kita kemarin sudah sepakat bahwa video itu nanti berkumpul dalam media sosial. Media sosial itu banyak
penontonnya, banyak pengunjungnya, disitulah sebagai media kita untuk men-share video yang kita buat. Jadi ini realita sosial baru. Jadi media sosial itu dipakai untuk men-share video promosi yang kita buat. Tuh. Jadi makanya video tourism promosi ini bertujuan untuk mendapatkan jumlah penonton yang banyak. Kenapa? Karena kita kemarin sudah sepakat, pesannya adalah ketika semakin banyak penonton yang melihat video kita, kemudian tertarik, kemudian ada rasa penasaran, dan akhirnya penonton-penonton itu berkunjung ke tempat ataupun setting latar belakang dalam video yang kita buat. Harapannya ketika mereka sudah berkunjung, ini bisa mendongkrak ekonomi ataupun pendapatan pariwisata di daerah tersebut. Itu tujuannya. Ya. Lanjut tuh. Ya. Dalam pembuatan video, ini ya, dalam pembuatan video itu kita harus tahu ya, tidak bisa langsung datang ke lokasi. Tetapi perlu ada namanya perencanaan, dan ini penting. Perencanaan itu biasanya tertuang dalam namanya skrip atau naskah. Naskah itu masuk dalam proses yang pertama, yaitu praproduksi. Ini seperti halnya pembuatan film atau video yang lain, jadi persiapan pembuatannya itu meliputi 3 tahapan ini. Yang pertama yaitu meliputi tahapan praproduksi, satu tahapan sebelum terjadinya produksi, dan yang kedua yaitu adalah tahapan produksi, dan yang ketiga adalah tahapan pasca produksi. Tahapan-tahapan dalam pembuatan video ini akan kita diskusikan bareng-bareng, mulai dari yang pertama ya Bapak Ibu. Oke, dari tahapan praproduksi, ini adalah suatu tahapan yang penting, tapi perlu digarisbawahi ya, mana yang penting, apakah praproduksi atau produksi atau pasca produksi, semua proses atau tahapan-tahapan itu penting semua Bapak Ibu. Jadi kalau tahapan praproduksinya nggak siap, nggak matang, gimana produksinya itu bisa jalan gitu ya. Kemudian kalau udah nggak bisa jalan, ya nggak bisa kita upload. Jadi artinya 3 tahapan ini memiliki peran yang penting semuanya. Oke, kita sekarang bahas sampai di sini, Bapak Ibu. Kita lanjut pada tahapan praproduksi ya. Apa yang dimaksud dengan tahapan praproduksi? Jadi dalam sebuah pembuatan video, praproduksi itu adalah suatu tahapan di awal yang berisi perencanaan, yang perencanaan itu dilakukan dalam persiapan shoot ataupun take, gitu ya. Tujuannya praproduksi ini adalah menyiapkan segala sesuatunya agar tahapan produksi itu bisa sesuai dengan ide gagasan kita, tidak keluar dari konsep yang kita buat. Endingnya nanti akan kita dapat sebuah karya yang sesuai harapan kita. Jadi meliputi apa? Habis ini kita akan melihat bagannya, itu mulai dari ide, gagasan, gitu ya. Bu Siska, ada interupsi sebentar. Pak Rusdi, untuk di slideshow, Pak Rusdi, bisa nggak anunya di slideshow, tidak langsung di slideshow? Nah, tampilannya biar begitu. Ya, betul, sudah. Tapi ya Siska ya, ada interupsi ya. Ya. Oke, siap. Monggo dilanjut. Yeah. Jadi ini bagan yang bisa Bapak Ibu amati dalam sebuah tahapan praproduksi, dimulai dari kegiatan Bapak Ibu kemarin, yaitu menentukan sebuah ide atau gagasan. Ya. Jadi ide gagasan ini bisa berasal dari yang kemarin udah kita jelaskan, bisa dari lifestyle, kebiasaan-kebiasaan masyarakat setempat, atau ideologi gitu, yang kita combine dengan potensi daerah masing-masing. Itu nanti muncul. Bapak Ibu perlu diketahui ya, jadi ketika jenengan semua membuat sebuah ide, janganlah ide itu terlalu rumit, jangan.
Kenapa? Karena nanti mempengaruhi struktur video yang akan kita buat juga. Contohnya gini, cobalah mulai merubah mindset bahwa ketika kita melihat sesuatu yang simpel di sekitar kita, sebenarnya itu bisa menarik di tempat lain. Itu ya. Jadi idenya itu kan, kemudian setelah ide itu atau gagasan itu muncul, baru kita membuat target atau sasaran. Ya, jadi satu demi satu ini akan kita bahas berikutnya. Ini hanya bagan sampai pada kita menyiapkan peralatan, itu penting. Itu ya. Jadi setelah sasaran, tujuannya untuk siapa, materinya, yaitu pesan yang ingin disampaikan dalam materi itu apa. Setelah itu baru kita membuat sinopsis. Setelah sinopsis, baru naskah. Naskah dibuat, kita membuat storyboard. Mungkin kata ini baru ya, tapi bagi orang-orang yang sudah asik membuat film video, ini bukan hal yang baru. Storyboard itu sketsa garis-garis. Jadi saya tadi storyboard hal yang baru ini kalau menurut saya. Jadi kemudian waktu durasi kemarin itu pertemuan sebelumnya itu banyak yang menanyakan. Jadi mereka antusias banget. Masih saya arahkan ke membuat ide gagasan, tapi mereka sudah ingin membuat filmnya. Waktunya berapa? Nanya gitu. Jadi kali ini ternyata sudah di web itu sudah, sebenarnya di web YCC itu udah ada waktu membuat video 3 menit. Tetapi itu adalah waktu video lomba-lomba lain untuk tourism itu 7 menit. Mulai dari open sampai kredit. Gitu ya, kredit back. Itu jadi kemudian setelah itu apa ini? Survei lokasi kok 2 ya? ini berarti belum di-delete. Survei lokasinya sama aja gitu ya. Bapak Ibu itu bisa survei lokasi atau tidak perlu survei lokasi. Dalam artian gini, ketika Bapak Ibu ingin mengangkat daerah sekitar yang sudah terkenal. Contohnya di Pasuruan ya. Jadi semua orang pasti udah mengenal Bromo. Kita udah nggak perlu lagi, apalagi di masa pandemi ini, apa perlu ke sana gitu ya. Jadi tidak, tapi cukup mungkin kita bisa membuat imajinasi bahwa oh nanti seperti ini, seperti ini. Jadi survei ini tidak diwajibkan, bisa atau kita lakukan. Slide berikutnya, Bu. Oke. Ini ya, jadi ini yang tadi sudah kita bahas bahwa ide itu bisa muncul kapanpun. Ketika kita lagi santai gitu ya, dengerin musik tiba-tiba, oh yaudah aku pakai ide ini aja. Berarti aku nanti pakai tempat ini aja. Jadi contohnya gini, ini berdasarkan pengalaman saya ya, ketika membuat film bersama anak-anak. Oh ya, Bu Iva boleh saya informasikan ya? Jadi saya mau menginfokan gini, video itu, membuat film atau video itu tidak mungkin Bu hanya satu orang, pasti kita butuh tim. Itu pasti kita butuh tim. Kecuali kalau video itu hasil vlog atau hasil kita setting ke tempat mana satu orang kita aja. Tapi pasti butuh orang ketika video itu harus bagus gitu ya, tim. Di launching itu Pak Gatot sudah bilang, memberikan Bu Rambu bahwa jikalau kita butuh bantuan dari siswa kita, peserta didik kita untuk membantu pembuatan video itu diperkenankan. Ya. Ketika ternyata Bapak Ibu hasil karyanya itu juara 1 sampai 10, nanti bisa di-list nama-nama peserta didik itu untuk bisa mendapatkan sertifikat. Selain kita sendiri dari pihak Siameo. Itu yang kemarin di launching kan bilang gitu nih Pak Gatot ya. Jadi Bapak Ibu jangan bersedih. Jadi aku siapa yang bantu gitu ya, bisa kita minta siswa kita bisa. Berarti boleh bisa mengajak tim gitu ya Bu Siska ya? Ada tim gitu ya Bu Siska? Iya, karena video itu tidak mungkin tanpa tim Bu. Siapa yang membuat ide sutradaranya, siapa yang editingnya nanti, siapa yang bagian langsungnya, siapa yang bagian menulis skrip atau naskahnya, itu pasti Bu. Kecuali kalau dia udah mumpuni berarti dia aja guru, bisa saya aja buat semuanya.
Berarti nggak perlu talent, bukan berbentuk cerita, mungkin klip-klip gitu, bisa, gitu ya. Jadi malah siswa itu biasanya mempunyai ide brilian, biasanya. Karena mereka mungkin masih fresh ya, masih seger gitu ya. Nggak seperti kita yang begitu banyak yang dipikir gitu, nggih. Jadi anak-anak itu idenya. Jadi seperti yang saya lakukan dulu ketika membuat sebuah video dan alhamdulillah yang menang itu gitu ya. Itu anak-anak itu idenya itu tentang traveling. Idenya tentang traveling, sederhana, traveling. Dari ide itu baru dibuat sebuah namanya di breakdown. Nanti membuat sinopsis gitu. Jadi idenya dulu, makanya Bapak Ibu kemarin tak suruh membuat idenya tentang apa dulu. Tuh. Setelah ide, baru kita lanjut pada proses berikutnya. Oke. Mas Irfa, Pak Rusdi, ini wajah cantiknya Bu Siska ini kelihatan apa enggak ya di partisipan ini ketika beliau menyampaikan materi? Yang penting Bapak Ibu tahu ini, tahu slide-slide-nya, jadi tahu materi itu ya. Ada beberapa terlihat ya, ada beberapa yang menginginkan agar Tidak terlihat Bu, tidak terlihat. Ada di layar. Oh gitu. Ada beberapa yang menyarankan untuk bisa ditampilkan wajahnya Bu Siska gitu ya. Penasaran Oke, lanjut ya. Setelah ide gagasan itu sudah kita pegang, sudah tahu, oh aku mau buat ide ini, barulah kita mengetahui sasaran video yang mau kita buat. Jadi sasaran itu bisa dari kalangan pelajar SMA, SMK, anak-anak, atau masyarakat umum. Jadi kalau ini namanya video promosi, berarti semua orang bisa melihat atau menonton video yang kita buat. Berarti semakin banyak orang, berarti semakin bagus video yang kita buat. Apalagi semakin banyak yang like gitu ya, sasarannya. Tapi kalau video yang kita buat itu untuk misalnya pesan untuk anak-anak, berarti ya sasarannya untuk anak-anak, jadi kita harus tahu itu. Yang ketiga, yaitu tujuannya. Slide berikutnya, setelah tahu sasaran, berarti kita harus tahu tujuan pembuatan video tersebut. Untuk kali ini, karena kita untuk perlombaan GCC, gitu ya. Jadi, tujuannya untuk kompetisi, untuk perlombaan. Tetap kita karena tourism, tentang daerah wisata, gitu, yang ini ditonjolkan, untuk dijadikan sebagai perlombaan. Tidak mengurangi pesannya bahwa ketika kita menampilkan video tempat-tempat atau wisata daerah ini sekitar kita, harapannya orang ketika menonton itu penasaran dan datang ke tempat kita. Seperti yang kemarin saya ceritakan bahwa di Pasuruan itu ada sebuah kolam renang, Bu. Jadi kalau nonton videonya itu akan terkesima loh, seperti melihat di laut gitu ya. Padahal ketika lihat dia hanya biasa kolam renang, ada pohon beringin yang besar gitu aja. Tapi memang dalamnya itu bagus, ada ikan-ikan. Ketika kita men-shoot gitu ya. Oh ya, ini saya lupa menginfokan bahwa ide itu harus Bapak hubungan dengan yang 5W kemarin. Who, where, when, whose, why gitu ya. Dan satu lagi safe, keselamatan. Jadi safety-nya. Jadi misalnya gini, kemarin tuh contoh ya, saya ingin mengekspos ataupun memberitahukan tentang keindahan bawah laut. Tetapi ketika nyenengan timnya, krunya tidak punya seseorang yang bisa men-shoot dari laut, nggak ada yang bisa berenang, ya jangan gitu. Jadi harus mementingkan itu juga, bukan hanya semata-mata keindahan dari sebuah video. Itu ya. Lanjut. Oke, kemudian ini yang saya tadi bilang, ketika kita sudah membuat ide, kita harus memiliki pokok materi. Jadi ide gagasan itu harus ada pesan yang ingin disampaikan dalam video yang kita buat. Karena ini video tourism, berarti pesannya udah sepakat ya. Orang yang nonton akan tertarik untuk bisa berkunjung ke tempat-tempat yang ada dalam video itu. Atau ketika kemarin ada yang cerita, bagaimana kalau saya ingin membuat video tentang kuliner? Oke, nggak apa-apa. Jadi orang itu pengen makan rujak soto Banyuwangi misalkan.
Tetapi bagaimanapun mereka harus pergi ke Banyuwangi, benar nggak? Nah itu harapannya. Jadi ada pesan, itulah namanya pokok materi. Tetapi kalau misalnya ingin menyiratkan sebuah cinta lingkungan, gitu ya, itu berbeda lagi. Kali ini kita akan bicara tentang video promosi tourism. Lanjut, Bu. Ya. Kemudian setelah membuat itu, tentulah kita membuat yang namanya sinopsis. Kalau guru bahasa Indonesia pasti udah nggak asing ya, sinopsis. Iya. Apa sih sinopsis? Serangkaian peristiwa itu dikemas, dipendekkan, atau kata lainnya ringkasan sebuah cerita yang di dalamnya itu ada alur maju, ada plotnya pastinya, kemudian ada talentnya, jadi ada unsur-unsur penting yang tertera di situ semua. Secara nggak langsung kalau video tourism promosi itu biasanya setengah paragraf, setengah halaman ya, setengah halaman atau sampai 3/4 halaman untuk membuat sinopsisnya. Sampai di sini Bapak Ibu bisa kita lanjutkan? Sudah paham ya? Cara saya kayaknya. Nanti mungkin kita akan lebih di sesi tanya jawab ini, Siska Clara ya. Jadi disampaikan dulu ya. Iya, Bu Iva. Lanjut yang ke-6, setelah membuat sinopsis kita langsung membuat naskah atau skrip. Nah, naskah ini nanti lebih lanjut akan saya jelaskan ada kayaknya di slide-slide berikutnya. Ini kayak keloncat. Jadi sebuah naskah itu penting. Jadi siapakah yang membuat naskah? Jadi harapannya ketika Bapak Ibu sudah membuat naskah itu sebenarnya nggak perlu banyak orang, cukup 2 atau 3 orang. Kenapa? Ketika naskah itu semakin banyak dibuat itu semakin fluid juga. Idenya ini, kapan jadinya naskah itu? Ya. Karena dalam naskah itu ada sebuah dialog. Skrip, contohnya gini skrip ya. Ketika naskah itu banyak orang yang dilibatkan, misalkan ini ada di acara pantai gitu, talentnya ada 5. Coba bayangkan betapa sulitnya ada yang bermain bola, ada yang bermain pasir pantai, ada yang hanya memandang laut lepas, 5 orang loh. Itu berarti kan kita prosesnya itu sangat tambah membuat kita itu butuh personel yang lain. Sedangkan kita tidak bisa lupa ya, dalam sebuah video itu pasti butuh namanya budget. Semakin banyak orang, berarti budgetnya juga semakin besar. Oke lah, hal yang pokok aja. Kita juga perlu makan, perlu transportasinya. Ketika kita tidak memiliki alat, berarti kita harus meminjam atau menyewa alat yang mau dipakai untuk men-shoot. Itu salah satu. Dan itu semua harus masuk dalam produksi produk pembuatan. Tidak bisa itu menjadi pengeluaran pribadi, tidak bisa. Iya. Lanjut Bu. Lanjut Pak. Kita ya maaf. Oke. Yang ini adalah storyboard. Storyboard itu apa? Jadi storyboard itu adalah namanya story. Jadi cerita. Jadi serangkaian cerita tapi dia berbentuk sketsa. Nanti saya tampilkan contohnya nanti. Jadi serangkaian sketsa ini nanti berhubungan dengan laporannya. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah banyak yang lihat di web, tapi bagi yang belum, ini sekilas mau menginformasikan bahwa Bapak Ibu nggak usah bingung ketika membuat laporan akhir. Jadi laporan akhir itu nilainya 30%, videonya 30% gitu ya. Jadi dalam laporan itu sudah ada template-templatenya. Bapak Ibu tinggal download, tinggal mengisi nama sekolah, namanya siapa, kemudian ini nanti storyboardnya taruh di mana sudah ada Bapak Ibu. Jadi makanya ini nanti berbentuk persegi panjang gitu ya. Nanti tinggal menggambar. Gambarnya pakai apa? Aku kan nggak bisa gambar. Bapak Ibu kan punya HP canggih gitu ya. Di HP itu banyak fitur. Jadi storyboard ini adalah kan kita udah membuat naskah. Ketika misalnya kita lagi duduk di taman. Nah, duduk di taman itu posisinya seperti apa? Duduknya itu berdiri tegak, duduk tegak gini, atau miring,
atau kakinya diangkat gitu ya, atau duduknya bersama teman, itu udah ada sketsanya. Dari sketsa itu kita juga tahu akhirnya urutan ceritanya. Jadi kalau ada yang bilang, oke, berarti kita membuat video itu bisa langsung, tidak perlu membuat naskah ataupun perencanaan. Bisa, tetapi pasti nanti akan mengalami kesulitan ketika kita nyampe di lokasi saat produksi, saat shoot, kita kan nggak bisa, habis ini ngapain ya, pasti gitu. Tetapi kalau kita sudah membuat namanya pra-produksi ini udah mateng, oh habis adegan ini, udah jelas Bapak Ibu, itu ya. Jadi pra-produksi ini sangat penting, jangan menyepelekan, karena itu mengarahkan ke ide gagasan yang mau kita capai. Itu ya. Jadi agar alur ceritanya itu berurutan. Walaupun mungkin Bapak Ibu itu pengen, aku mau flashback aja, mundur dulu baru maju boleh, tetapi dia udah urut-urutannya jelas dalam storyboard ini. Jadi adegan di sini. Ketika kita nanti mau take gitu ya, tempat yang terdekat dulu boleh. Nanti di proses pasca produksi itu kan ada editing. Jadi walaupun kita take-nya ini duluan, tapi tempatnya di akhir itu bagiannya dia nanti. Lanjut ya. Setelah storyboard berarti ini lanjutnya menentukan durasi. Bapak Ibu sudah tahu bahwa waktu yang dibutuhkan itu 7 menit, jadi bisa mengira-ngira. Apakah boleh kurang dari 7 menit? Boleh. Itu maksimalnya 7 menit. Iya, itu maksimal. Jadi boleh 3 menit. Seperti saya bilang, karena ini video promosi, biasanya itu lamanya itu 1 buah lagu. Jadi mungkin 3-5 menit. Kemarin ada yang nanya, kita menggunakan yang gratis, iya, agar kita tidak dikatakan hak cipta, merusak hak cipta, itu ya, di bagian belakang. Kemudian setelah itu struktur video, jadi jangan mempersulit Bapak Ibu, apalagi di masa pandemi ini. Kemudian karena kita juga satu orang ya, kita satu orang, beda dengan dulu sudah ada tim gitu ya. Tapi kita diperbolehkan membuat tim. Jadi ide sederhana karena memang nanti diurutkan membuat struktur video juga yang sederhana. Setelah itu baru kita membuat jadwal. Oh ya, jadwal ini seperti kita harus membuat timetable. Artinya timetable ini adalah schedule yang dibuat mulai sampai penayangan video itu. Itu ya, kapan kita take itu udah ada, kapan kita editing sudah ada, kapan kita upload video kita juga sudah ada, itu namanya timetable-nya. Nah, kemudian harapannya ketika kita sudah menentukan lokasi gitu ya, kemudian udah take, Bapak Ibu jangan sampai take 2 kali, itu akan menghabiskan banyak waktu. Jadi saat take itu Bapak Ibu bisa mengambil berbagai macam shoot gitu ya, berbagai macam angle, sebanyak-banyaknya aja. Lah nanti ketika angle yang nggak dipakai boleh dibuang, daripada ketika sudah mencari-cari angle yang dibutuhkan nggak ada, berarti Bapak Ibu harus balik lagi, itu akan membuang waktu. Nah itulah perlunya perencanaan. Yang tadi saya bilang, yang ke-11 itu survei lokasi. Boleh dilakukan untuk membuat gambaran, tetapi kalau jenengan sudah punya imajinasi karena tempat itu sudah istimewa, sudah dikenal banyak orang, tidak perlu survei. Itu nggih. Kemudian yang terpenting menentukan kru, tim. Nah, ini yang saya tadi bilang. Sebuah film tidak mungkin tanpa kru, Bapak Ibu. Tidak mungkin. Siapa nanti yang menyiapkan pakaiannya kalau videonya itu berbentuk cerita? Siapa yang menyiapkan propertinya? Pasti ada itu. Penentuan talent tidak hanya harus dia ganteng atau ayu. Biasanya kan gitu. Oh anak ini cantik, cocok, tidak. Bukan hanya wajah atau fisik, tetapi dibutuhkan juga sound, suaranya, mimiknya gitu ya. Kalau dia ganteng tapi kaku, nggak match gitu dengan yang sesuai dengan yang kita inginkan, juga buat apa? Jadi itu merupakan satu kesatuan. Makanya perlu namanya treatment, latihan. Jadi ketika kita udah nyampe di lokasi, kita semua itu udah siap.
Makanya pasca praproduksi itu waktunya lebih besar daripada produksi. Itu yang harus Bapak Ibu buat dalam timetable-nya. Tuh. Jadi berapa lama? Jadi membuat mulai ide gagasan, kemudian membuat sinopsis tadi, kemudian membuat naskah itu harus membuat Bapak Ibu persiapkan. Yang terakhir peralatan. Peralatannya dibutuhkan apa aja? Apakah perlu lighting? Di siang hari enggak perlu, enggak apa-apa. Atau properti yang lain, itu sangat dibutuhkan semuanya. Gitu ya. Nanti Bapak Ibu harus membuat wardrobe. Apa wardrobe itu? Pakaian yang dipakai. Pakaian yang dipakai oleh talent, gitu ya. Tapi kalau nggak perlu talent ya nggak apa-apa. Tapi kalau jenengan jadi talentnya, dalam itu juga perlu dia pakai baju apa. Gitu. Bagaimana caranya? Kalau kita hanya cuplikan-cuplikan, kan ada alat HP canggih itu ya. Tinggal di apa namanya itu? Di shoot gambar itu, kemudian jadilah itu wardrobe-nya. Lanjut sudah. Ini yang tadi saya bilang, lewat ya. Jadi dalam sebuah naskah atau skrip, target atau sasaran itu penting. Ini 5W 1 save gitu ya. Jadi kita tidak boleh melupakan ini. Jadi jangan hanya video itu dibuat untuk keindahan saja. Memang media kita itu menggunakan film atau video itu seni, tapi di sini adalah tourism untuk promosi. Bapak Ibu saksikan JTP nanti malam pukul 19. Kemudian yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah ini kekuatan dan kelemahan. Bapak Ibu harus menggali kekuatan-kekuatan yang Bapak Ibu miliki dalam pembuatan video itu. Misalkan kalau potensi daerahnya itu bagus gitu ya, dikenal orang itu menjadi kekuatan. Atau jenengan punya kalian kameramen bagus, itu kekuatan jenengan. Tapi jenengan juga harus melis kelemahannya itu apa? Bukan untuk apa-apa ya, tapi ketika kita tahu kelemahan itu ada, kita bisa meminimalisir supaya kegiatan itu lancar tanpa kelemahan itu. Ya, jadi kalau misalnya ternyata kita tidak punya kamera yang bagus, berarti kita bisa mensiasati pakai HP kita aja nggak apa-apa. Tapi kita mencari angle yang bagus, candid kamera atau apa gitu. Kemudian metode itu sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu kalau idenya sederhana bisa menajamkan dengan misense. Misense yaitu ya latar belakangnya apa. Jadi menjelaskan tempatnya itu seperti apa. Atau bisa menggunakan sinematografi atau editing bahkan sound. Jadi pakai musik-musik yang bagus, yang bisa mempertajam filmnya itu bisa. Jadi metode-metode itu bisa dikombin untuk pembuatan video itu. Lanjut, Bu. Pak ya. Ya, lanjut. Ini rangkuman atau simpulan tadi yang saya jelaskan bahwa bagaimana suatu alur atau skrip itu berguna dalam pelaksanaan suatu produksi video. Jadi ketika Bapak Ibu sudah membuat ide gagasan itu tuangkanlah dalam pembuatan skrip ya. Jadi tidak perlu orang membuat skrip itu orang yang ahli saja atau puisi, tidak Bu, tidak Pak. Jadi malah naskah itu ditulis secara harfiah, apa adanya. Tidak boleh misalnya gini, di senja yang begitu indah, tidak Pak. Sore hari itu matahari terlihat sangat merah, seperti itu. Jadi harus jelas harfiah. Jadi makanya tidak perlu orang-orang yang berpuisi, tidak. Jadi tadi skrip itu harapannya itu tidak perlu banyak orang juga. Kemudian tetap kita harus membagi kru dalam pembuatan video. Berapa orang yang dibutuhkan itu harus di breakdown, Bu. Jadi yang bagian kamera siapa yang bisa? Apakah kita boleh merangkap aku talentnya, aku juga kameranya? Boleh, tapi gimana? Gini, berarti kita menggunakan vlogger, boleh, terserah. Jadi harapannya kru itu harus seminimalisir sedikit mungkin
karena nanti berhubungan dengan budget atau dana yang harus kita pakai dalam pembuatan video ini. Itu ya. Dan jadilah akhirnya video kita. Video tourism promosi kita. Lanjut, Pak. Ini basic story. Apa basic story? Basic story adalah perluasan dari ide gagasannya. Jadi ketika ide gagasannya misalnya tadi saya cerita tentang traveling perjalanan. Struktur ceritanya apa? Maju atau mundur gitu ya. Kayak saya itu traveling 2 orang sahabat ingin berkunjung ke Pasuruan. Tapi setelah ini dia naik kereta, ternyata ini tuh juga ada barengan. Dia itu naik kereta yang sama, tapi tidak bertemu. Itu ceritanya. Itu bisa, itu namanya struktur cerita. Harus ada opening, ada middle, atau ada closing. Pembukaannya seperti apa, tengahnya seperti apa, closing. Apakah perlu konflik? Tidak perlu, Bapak Ibu. Jadi ketika seperti video yang saya tampilkan, tidak perlu ada konflik. Jadi ketika ingin menampilkan senyuman karena keindahan satu tempat, berarti kan nggak ada konflik dong. Iya, memang nggak perlu konflik. Ini, konflik itu artinya klimaks sebuah video yang kita buat. Di situ ada karakter tokoh, jadi makanya perlu latihan. Jadi ketika kita butuh satu pemain atau talent, dia harus tahu naskahnya, dialognya yang mau dibacakan itu apa, dia harus tahu. Itu ya, tidak tiba-tiba dia tanpa persiapan datang ke lokasi lah. Nanti buat apa? Akan memakan waktu lama. Padahal naskah itu udah dibuat. Nah, disinilah pentingnya pra produksi itu. Itu untuk persiapan untuk kita produksi. Jadi kalau perannya udah siap, sampai tempatnya juga sudah pasti, mau tempat yang mana gitu ya, udah kita tinggal produksi aja. Tuh. Ada teman saya itu pernah cerita gini, di Pasuruan itu saya pernah dengar cerita bahwa di daerah pegunungan Arjuna itu bagus, banyak orang yang ingin tahu. Ini bagus, apalagi bagi pengunjung yang suka pegunungan-pegunungan itu. Orang-orang luar negeri itu seneng banget, ya. Tetapi tadi saya bilang safe. Ketika Bapak Ibu mau ambil di suasana kayak gini itu nggak mungkin. Tuh. Jadi tujuannya apa? Bukan semata-mata ingin mendapatkan hal yang bagus gitu ya, take yang bagus, tetapi ternyata itu keselamatan dilupakan. Itu juga jangan sampai. Jadi carilah lokasi yang tidak terlalu jauh, yang bisa Bapak Ibu kunjungi sesuai dengan ide gagasan Bapak Ibu semuanya. Lanjut Pak Rusdi. Ini ya. Jadi tadi saya sudah bahas sinopsis, tapi di sini akan saya gambarkan lebih jelas lagi bahwa dalam sinopsis itu adalah ringkasan cerita. Tanpa kita lihat, pengen tahu orang-orang ketika nonton film itu ya, itu pasti pengen tahu sinopsisnya dulu. Arahnya ceritanya itu kemana, pembukaannya apa, dan endingnya bagaimana. Gitu. Kalau udah tahu sedih, waduh gitu ya. Jadi di situ ada plot, alur cerita, dan konten, isinya apa, isi ceritanya seperti apa. Kemudian ada problem dan ada solusi, kemudian tokoh-tokohnya itu memiliki karakter. Yang pasti adalah ketika ini promosi, berarti harus melibatkan setting ataupun tempat. Dan yang terakhir, klimaks, passing. Penekanan yang ingin dibangun itu seperti apa. Dalam film video yang pernah kita buat, Building Relationship in Pasuruan dulu, penekanan itu apa? Jadi kebahagiaan itu ketika kita mempunyai seorang teman, itu yang kita tekankan, dan itu bisa membuat atau menggugah emosi yang menonton, gitu ya. Selain kita memperlihatkan indahnya alam Pasuruan. Lanjut. Oke, ini treatment. Nah tadi, jadi kita itu harus latihan ya. Poin demi poin, proses demi proses itu harus kita lakukan. Ini nggak mungkin. Jadi apa istilahnya ya? Pra-producing itu harus kita sering latihan dulu. Jadi
kalau kita shoot ini harus kayak gini gitu ya, itu harus kita lalui. Jadi proses-prosesnya itu memang seperti itu, tidak langsung aku punya ide kayak gini, langsung jenengan pergi ke tempat itu, nggak bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu akan kebingungan, nanti ambil shootnya di mana, lokasinya di tempat mana, terus adegannya apa, kemudian pesannya apa, nggak bisa. Jadi memang ini harus kita lalui. Proses demi proses itu yang sudah berjalan harus kita lalui. Lanjut. Nah, ini contoh skrip naskah dalam promosi ya. Jadi ada sign, ada adegan-adegannya seperti apa. Visual yang tampak, kemudian audionya itu soundnya itu didengar baik apa enggak, grafik. Jadi kadangkala kita perlu menekankan, orang kan nggak tahu ya, di mana sih Ngawi gitu ya, atau di mana sih Malang. Kan yang nonton, kita kan tadi udah menargetkan siapa yang menonton. Kalau yang nonton orang Malang aja pasti tahu Malang. Tapi Malang yang mana juga, Malang kan luas juga gitu ya. Jadi grafik, mungkin nanti ada peta atau ada apa itu penting. Kemudian waktunya juga tadi udah tahu maksimal 7 menit, kemudian note, catatan. Jadi hal-hal yang mungkin penting yang perlu dicatat biar tidak terlewat itu ditulis di situ. Itu pembuatan skrip yang nanti akan Bapak Ibu kerjakan. Oh ya, setelah jenengan membuat sinopsis. Oke, Pak Rusdi. Nah, ini contohnya yang tadi saya janjikan. Jadi ini gambar siapa? Ini adalah anak yang lagi di Candi Jawi. Jadi storyboardnya, ya. Saya jujur ya, karena saya itu bukan ahli film, bukan ngerti tentang kameramen, tidak tahu tentang ini enggak. Jadi dulunya itu di dalam workshop itu diajarin bahwa kita harus membuat adegan gitu ya. Jadi gambarnya itu jelek ini ya, tapi ketika kita ingin mengumpulkan menjadi suatu laporan yang bagus, shoot yang kita yang kita gambar ini, kita buat di dalam kamera itu, HP itu, kemudian kita taruh di dalam ini, itu namanya storyboard. Tapi sebenarnya kita udah buat oretan dulu. Adegan ini kita naik ke tangga itu, gitu. Kita udah punya. Nah, tapi kan banyak orang tuh yang nggak ahli menggambar Bapak Ibu. Jadi cukup di oret-oret tulisin naik tangga gitu. Rencana awal. Tapi ketika sudah selesai, baru bisa diakalin kayak gini. Ini kan dari adegan yang sudah ada sebenarnya, kemudian dibuat kayak gini. Jadi memang storyboard ini perlu untuk bisa cerita ataupun alurnya itu jelas, tidak tidak maju mundur, bukan strukturnya loh ya. Jadi sutradara itu udah tahu benar cerita itu mau dibawa kemana gitu. Jadi lewat dari storyboard ini. Itu ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, gambar yang kedua itu adalah saat mereka menari dan dipertemukan di Kaliandra waktu itu. Tuh, itu ceritanya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita tahapan yang kedua. Setelah tahapan praproduksi udah dilalui semuanya, berarti sekarang kita melalui tahapan yang produksi. Apa tahapan produksi? Ya udah, tahapan produksi itu adalah suatu tahapan mengimplementasikan perencanaan yang sudah kita buat. Gitu ya. Berarti pengambilan shoot atau take gambar yang harus kita lakukan itu namanya tahapan produksi. Itu Bapak Ibu. Tahapan produksi ini contohnya apa? Jangan lupa berhubungan dengan properti. Jadi ketika jenengan udah take, ambil gambar atau shoot gambar itu ya, take lah sebanyak-banyaknya. Jangan dibatasin. Oh ini udah cukup, jangan. Kenapa? Takutnya nanti ketika sudah pasca produksi editing, waduh ini kurang, jenengan akan kesulitan lagi. Tapi ambil dari segala angle gitu ya. Kemudian yang terpenting suaranya jelas. Jangan sampai ternyata ketika sudah selesai ngambil gambarnya nggak ada suaranya. Atau nanti pakai dubbing boleh kalau sudah direncanakan itu dari awal. Makanya memang perencanaan itu perlu.
Tapi kalau memang butuh suara, jadi harus menyiapkan mikrofon kecil, harus menyiapkan apa properti. Jadi ini berhubungan dengan alat-alat atau properti yang dipakai saat produksi itu. Jangan sampai ke tempat lokasi nggak bawa apa-apa. Kamera butuhkan lupa loh buat apa gitu ya. Kemudian yang bagian talentnya telat gitu. Jadi saat produksi ini semua tim, semua kru itu sangat diharapkan berkolaborasi, terlibat semuanya, dan harus dalam suasana yang bahagia. Misalnya sutradaranya sakit gigi gitu ya, ya dia nggak bisa apa tuh maksimal. Bawaannya marah-marah aja, akhirnya terbawa pada kru yang lain. Jadi inilah namanya saya bilang tadi, pembuatan video itu harus ada tim yang solid. Karena tim itu sudah tahu tugas dan tupoksinya masing-masing. Oh, saya bagian yang ini apa itu flip kamera, shoot, adegan satu selesai, ada. Itu aja bagiannya bisa. Tetapi perlu saya katakan tadi di awal bahwa tim atau kru ini bisa kita minimalisir jumlahnya, tidak harus banyak karena berhubungan dengan budget. Bayangkan ya, kalau kita, nah ini cerita ya, nggak apa-apa ya, Bu Iva saya cerita ya. Siap, memang harus sharing ini adalah medianya yang kan sharing Bu Siska ya. Sharing yang bisa memotivasi peserta. Ya. Jadi karena awal itu saya masih tidak tahu sama sekali gitu ya, dan saya itu minim dalam pembuatan film. Jadi saya melibatkan banyak orang. Saat itu kita kerjasama dengan Dinas Pariwisata, kemudian kerjasama dengan bagian yang Kominfo itu, yang bagian alat-alat kita pinjem, kita apa itu minta surat ke sana, kemudian mengajukan peminjaman alat itu, karena kita nggak punya kamera saat itu memang. Akhirnya dibantulah oleh, ternyata ada yang alumni, itu manfaatnya alumni Bu. Ada alumni, kemudian kita bantu. Jadi ke Kaliandra waktu itu juga, oh ya pengambilan itu jangan sore hari itu jelek ya Bapak Ibu ya, tapi dilihat dulu kontennya juga. Lebih baik di jam 10 itu bagus gitu. Kemudian kalau cuacanya mendung ya nggak bisa kita. Atau waktu malam berarti kita butuh lighting. Jadi tim atau kru ini kita pilih sesuai dengan orang yang bisa kerja dengan kita. Karena saya itu awal dulu itu sampai jumlahnya itu 15 orang. Nah ini bengkak-bengkaknya di mana? Kita harus mikir mereka ngasih makannya juga. Makan toh? Kan nggak mungkin nggak makan. Kemudian transportnya ke sana. Kemudian kalau Bapak Ibu tidak kerjasama dengan pariwisata, berarti datang ke lokasi-lokasi itu kan berarti harus beli tiket. Nah itu harus kita pikirkan juga. Tetapi kalau kita pakai strategi tadi, udah mau kerjasama boleh nggak boleh. Nah kita minim budget kalau gitu. Itu ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada yang tahapan terakhir, yaitu tahapan pasca produksi. Pasca produksi ya, Pak Rusdi? Pasca produksi, Pak Rusdi? Sudah habis selesai? Ya. Nah. Di situ ada gambar di pantai gitu ya. Jadi pasca produksi yaitu inilah tahapan akhir kita. Jadi video yang apa kita buat itu di akhir ini yaitu kita bisa menata sen-sen adegan-adegan itu kita buang yang nggak perlu, kita tata ini di halaman pertama di opening, ini di middle atau ini di penutup, itu bisa. Ini di bagian pasca produksi. Ya. Akhirnya jadilah sebuah video itu sampai di upload gitu ya. Tuh. Jadi nanti Bapak Ibu linknya itu ditaruh di laporannya, setelah diupload di YouTube masing-masing, bukan tugasnya. Sudah demikian, jadi editing itu perlu, jadi sound-sound yang nggak perlu juga ketika dirasa tidak perlu juga dipotong boleh untuk bisa sesuai dengan ide gagasan yang kita ambil dalam video itu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan, Bu Iva. Iya. Terima kasih atas penyampaian yang sangat luar biasa ini dari Bu Siska Clara ya. Beliau ini memang sudah
banyak sekali penghargaan-penghargaan. Jadi kita memang di sini bisa sharing dengan beliau tentang apa sebetulnya bagaimana langkah-langkah kita dalam membuat video tutorial yang sangat menarik gitu ya. Ini ada kendala ini. Ya. Yes, monggo. Ya, oke. Bu Siska, ada sebelum ke sesi pertanyaan, ada banyak sekali pertanyaan di sini yang diajukan oleh para peserta webinar pada siang hari ini. Silakan. Ya. Ini agak terganggu ini saya, Pak Rusdi. Pak Rusdi, ada suara-suara yang mengganggu. Pak Rusdi? Ya, sudah. Bapak Ibu peserta webinar yang sangat berbahagia pada siang hari ini, sekali lagi sebelum kita sampai ke sesi tanya jawab, saya ingin menginformasikan sekali lagi bahwasanya untuk semua materi yang telah disampaikan oleh Ibu Siska nanti bisa di-share di grup Telegram atau nanti akan di-share di link chat yang Bapak Ibu saat ini kita lakukan di laptop atau handphonenya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah perlu saya informasikan juga nanti akan di-share, jangan lupa untuk melakukan presensi menjelang webinar pada siang hari ini ya. Menjelang habis ini mungkin akan di-share oleh panitia terkait dengan presensi pada webinar pada siang hari ini. Baiklah Bu Siska, ada pertanyaan ini, ada dari yang bertanya dari para peserta ini, kalau boleh tahu itu untuk videonya Bu Siska yang sudah mendapatkan penghargaan itu, yang sudah menang itu bisa enggak diberikan kepada peserta sebagai acuan atau sebagai contoh mungkin bagi para peserta untuk bisa biar apa seperti Bu Siska gitu lah, apa yang kita inginkan, mereka ingin ya suaranya, mereka ingin melihat contoh, dijadikan sebagai contoh mungkin yang Bu Siska pernah mendapatkan penghargaan itu. Bisa itu tentang apa ya Bu ya? Tentang lokasi-lokasi wisata di Pasuruan. Tentang lokasi-lokasi wisata di Pasuruan ya, ya. Itu gimana Bu? Jadi nanti sebenarnya kan kita ada tugas ya. Nanti pertemuan keberapa 5 tah ya kita 5 atau 6 itu ada sebenarnya tugas yang disampaikan. Itu saya putar di situ videonya. Durasinya hanya 5 menit. Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat atau nanti kalau udah nggak sabar nanti saya kasih di linknya atau YouTube itu channelnya bisa. Oh gitu. Ya, nanti itu mungkin bisa di-share-kan di kelas ya Bu, di grup Telegramnya kita, Telegram untuk di kelas video ya Ibu ya. Mereka punya gambaran. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Artinya gini Bu Siska, untuk tugas yang kemarin ini kan sudah pertemuan yang kedua. Untuk tugas yang pertama kemarin apakah para peserta sudah diinfokan Ibu? Ataukah ngelik dengan yang tugas yang kedua ini? Oke, karena tugas yang pertama itu Bapak Ibu ini hanya diminta membuat suatu ide, menyiapkan ide gagasan dulu. Karena materinya kemarin juga menyiapkan ide dalam pembuatan video. Ya, oke. Itu beberapa yang ingin saya konfirmasi langsung ke Bu Siska. Ini ada beberapa pertanyaan Bapak Bu Siska. Tadi dikatakan oleh Bu Siska untuk video ini 3 menit atau 7 menit ya? Maksimal 7 menit Bu, maksimal 7 menit. Jadi karena ini video promosi bisa 3 menit, 3 sampai 7 menit. 3 sampai 7 menit ya. Jadi biasanya kan ada musik yang mengiringi untuk memperkuat, untuk passing. Nah itulah gunanya. Jadi lagu itu biasanya lagunya itu durasinya 3 sampai 5 menit. Kalau kita dengerin lagu loh Bu, 3 sampai 5 menit. Tapi lagunya itu lagu yang gratis, jangan lagu yang bayar. Nanti kena kita gitu. Jadi nanti ada credit pack di bagian halaman berapa? Ya, 3 sampai 7 menit ya. Terus kemudian tadi diinfokan bahwasanya kita ini bisa menggunakan tim ya Bu Siska ya. Bisa. Ada batasan nggak? Timnya harus berapa orang, berapa gitu Bu Siska?
kemarin tidak ada batasan tim, tapi di masa pandemi ini, tadi kan saya sudah menjelaskan, kalau timnya semakin banyak, berarti budgetnya juga semakin besar. Gitu. Jadi bisa apa itu namanya pembagian kerjanya, krunya itu double. Aku sebagai editing, tapi aku juga sebagai sutradara seperti itu. Jadi kalau mampu, jadi nggak harus sendiri-sendiri gitu. Apalagi masa pandemi Bu ya, kita kan tidak boleh berkerumun, harus jaga jarak. Gitu. Kita tetap harus ikutin protokol. Tadi kan bilang safe gitu ya. Tidak hanya tujuannya hanya ingin cari gambar yang bagus, tapi melupakan keamanan keselamatan. Oke. Ada pertanyaan lagi Bu Siska, ini dari peserta juga yang hadir pada siang hari ini, yang menanyakan apakah boleh kalau video kita nanti hanya jalan cerita dari tempat yang mau kita perkenalkan tanpa talent atau kru? Ini pertanyaan. Jadi gini, di awal pertemuan yang pertama itu kan saya memberikan 2 contoh video yang berbentuk montase. Jadi dia hanya cuplikan-cuplikan gambar, tidak ada ceritanya, nggak ada. Tapi ada idenya Bu. Jadi idenya itu apa? Kebahagiaan, senyum indah meliputi tempat itu. Jadi makanya Bapak Ibu harus tahu idenya dulu. Dari ide itu terbentuklah tema atau topik. Topiknya tentang apa? Tadi saya contoh perjalanan ya. Ide atau temanya tentang perjalanan. Terus di breakdown perjalanan tentang siapa? Seorang perempuan. Nah, tetapi ketika kita melakukan suatu perjalanan, kan tidak berjalan aja. Nanti di situ dia mampir ke warung, atau ke hotel, atau kemudian dia berjumpa dengan seseorang. Nah, itu juga itu harus ditulis semuanya, bisa. Gitu. Itulah yang namanya. Makanya butuh yang namanya praproduksi. Itu penting. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu dengan Bu Siska ini ya, teman-teman sahabat dari rekan-rekan guru kreatif dari SMA, SMK maupun PKLK, bisa menimba ilmu sekaligus kita bisa sharing di sini untuk bisa melakukan satu project video yang bagus ya, sebagai tugas akhir mungkin ilmunya kita mendapatkan dari Bu Siska di sini ya, dengan pemateri yang lain nantinya. Sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, Bapak Ibu, saya informasikan ini absen sudah di-share di link chat. Bapak Ibu dipersilakan untuk bisa melakukan absen ya, sebagai bukti keikutsertaan Bapak Ibu pada seminar siang hari ini, pada webinar siang hari ini ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya persilakan untuk bisa melakukan absen atau melakukan presensi di chat yang sudah disediakan oleh panitia. Saya lanjutkan Ibu Siska ya, ada beberapa pertanyaan lagi. Dari SMK Muhammadiyah 8 Silir Agung ya Bu ya. Apakah jumlah viewer YouTube menjadi poin penilaian? Yang pertama. Yang kedua, apakah uploadnya harus pakai akun YouTube sendiri Bu Siska? Itu pertanyaan. Oke, jadi karena ini video promosi ya. Iya. Video promosi berarti kan tadi saya bilang penontonnya itu menjadi ukuran kita, gitu ya. Penontonnya. Semakin banyak yang menonton, bukan direncanakan loh Bu ya. Bukan ini. Ketika kita videonya udah jadi, kemudian kita share kepada media sosial tadi, baik ke YouTube, kalau ini tugasnya kan ke YouTube ya, atau ke blogger kita, atau ke Instagram kita, atau ke Facebook kita, ternyata yang menonton tuh begitu banyak karena suka dengan yang kita upload. Jadi bukan pura-pura, memang mereka benar-benar suka, bukan diminta. Misalkan gitu ya. Jadi namanya tourism. Tourism itu artinya ketika orang menonton itu, dia akan pengen, aku kalau nanti punya uang, aku pengen ke sana, ke video itu. Aku penasaran banget. Jadi di awal pertemuan kemarin sudah saya jelaskan bagaimana ketika film Laskar Pelangi diputar, orang-orang akhirnya tahu dan pengen datang ke Bangka Belitung untuk melihat Tanjung Tinggi gitu kan? Iya betul. Nah kayak gini. Jadi tetapi zaman sekarang udah zaman era digital Bu. Jadi kalau misalnya ketika udah kita share, terus pemirsanya atau penontonnya sedikit, berarti Bapak Ibu yang kurang promosinya, gitu.
kurang Apakah itu promosinya ya? jangan berpikir itu syarat kriteria nggak? Tidak sebenarnya, tidak Bu, tidak. Tapi namanya Tidak aja ya. judulnya promosi gitu ya. Berarti memang semakin banyak yang menonton itu Maka menandakan menunjukkan kita iya. bagus, iya. Iya. Oke, terima kasih Bu Siska atas jawabannya. Masih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya konfirmasi langsung ke Bu Siska karena begitu antusiasnya para peserta ini untuk menanyakan ya. Karena memang kan lomba ini kayaknya sesuai dengan era saat ini ya Bu Siska ya. Jadi mereka bagaimana kreativitas mereka, bagaimana mereka untuk bisa lebih bagus lagi tapi disertai dengan apa atau bekal ya mungkin dari sharing dari Bu Siska akan menjadikan hasil atau karya proyek mereka lebih bagus lagi. Jadi Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan di sini akan saya mohon maaf sebelumnya ketika nanti kita dibatasi waktu ini ya, tapi masih banyak waktu kita bisa menggali informasi dari Bu Siska. Ada pertanyaan seperti ini Bu Siska. Mohon izin bertanya ya. Kaitannya dengan storyboard ya. Apakah storyboard menggunakan foto boleh? Nah, kemudian dilanjutkan lagi Bu Siska, mungkin saya gabungkan lagi storyboard itu apakah harus setiap adegan Bu Siska? Gitu. Ya. Oke. Jadi storyboard itu adalah sketsa-sketsa adegan yang kita lakukan dalam pembuatan video. Jadi adegan demi adegan harus Bu. Jadi itu sebagai dasar atau apa namanya ya, langkah-langkah. Jadi kita biar tidak keluar dari ide atau gagasan yang kita ambil. Jadi saat kita di tempat ini adegannya apa, berapa kali adegan, apakah hanya satu adegan, itu perlu. Walaupun nanti ya saat awal kita membuat storyboard itu kita nggak bisa gambar, cukup gini loh. Jadi kalau ada orang duduk ya posisi duduk atau apa, kalau ada orang berlari, kalau ada orang naik tangga pegang apanya, kan itu detail Bu. Jadi kita bisa tahu alurnya. Kemudian kalau berubah foto, ini kan namanya video ya, gambar bergerak. Jadi bisa foto itu di shoot gitu, pas candid kamera kita ambil, kemudian kita masukkan dalam HP kita ini gitu ya. Itu ada picture, ada, cobalah nanti lihat di aplikasi apa gitu ya. Ada Bapak Ibu. Jadi guru-guru SMK itu pasti jauh lebih pinter, lebih pandai, lebih ahli karena mereka sudah profesinya. Iya, betul. Saya ini hanya bisa memotivasi, kenapa? Karena saya ini nggak tahu apa-apa. Jadi saya ini hanya belajar, di situ ada kemauan, pasti ada jalan. Iya Bapak Ibu. Jadi saya itu nggak tahu apa-apa tentang dunia film, tapi tentang bagaimana membuat video. Saya hanya bisa mengarahkan anak-anak. Ayo. Di situ ada rasa. Jadi ini kurang gini, nah ini kurang gini. Kalau gini. Jadi makanya dibutuhkan tim yang bagus. Betul. Tidak saling aku paling pinter karena aku paling tidak. Kita dalam semua proses belajar. Intinya endingnya nanti produk yang kita hasilkan dari tim itu adalah bagaimana itu menghasilkan satu video yang menarik yang bisa untuk yang publik kan begitu ya Bu Siska ya, dari kerjaan tim ini berarti ya, dari kerjaan tim. Iya, kita kan bisa melibatkan banyak orang di situ karena memiliki keterampilan atau keahlian yang berbagai macam sehingga baik siswa mungkin bisa ya Bu Siska ya, atau guru-guru profesional yang ada di situ kan begitu ya Bu Siska ya. Ini dia makanya kan kita kan guru Bu ya. Ini sesuai dengan web itu daftarnya kan cuma 1 orang sebenarnya ya. Saya daftar 1 orang. Tapi timnya itu kita bisa pakai siswa. Tapi kalau memakai guru lain, saya belum ada konfirmasi gitu ya. Kalau kita menggunakan guru lain misalkan ya, tapi dia nggak terdaftar, berarti dia nggak dapat sertifikat Bu. Iya betul ya. Tapi kalau dia hanya ingin cari ilmunya, bermanfaat untuk orang lain, itu bagus. Oke. Jadi memang yang harus digarisbawahi di sini dari para peserta mungkin ya. Jadi ini terpisah antara tugas workshop ya Bu Siska ya dengan tugas akhir itu. Tugas akhir itu adalah final. Artinya ini adalah project yang bersifat individu. Jadi ada beberapa pertanyaan Bu Siska yang sempat saya baca, mungkin saya bisa merangkumnya. Apakah untuk membuat satu video itu membutuhkan budget
ya, budget yang lumayan mungkin ya, mungkin berbeda dari yang lain lomba ini mungkin. Karena dari segi biaya sudah tadi disampaikan oleh Bu Siska. Nah, bagaimana dengan hadiahnya? Apakah hanya sertifikat 48 jam saja mungkin ya? Atau mungkin ada ending yang lain yang mungkin menjadi suatu prestis atau kebanggaan bagi mereka untuk bisa termotivasi mungkin. Tapi saya dengar selenting-selentingan ini Bu Siska ya, ketika mereka nanti unggul atau sukses nanti akan diundang loh di Gerahadi, kan begitu ya Bu Siska ya? Oh, monggo. Bapak Ibu sampun lihat webnya nggak? Iya. Udah belum web udah dilihat nggak webnya? Jadi Bapak Ibu nanti bisa lihat di webnya, di situ ada, tekan aja di berandanya menu tourism, kelihatan. Nanti tugas akhir, ada itu ada apa? Ada hadiahnya kah? Apakah cuma dapat sertifikat? Monggo, saya nggak jawab. Jadi biar Bapak Ibu itu berliterasi, mencari tahu semua Bapak Ibu gitu ya. Tapi saya itu sampai sekarang itu masih ingat omongan anak siswa saya gini, kerja itu tidak akan pernah membohongi hasil. Iya, iya betul. Sepakat. Iya, pasti itu. Jadi apapun yang Bapak Ibu sekarang kerjakan, jangan pernah, oh nanti aku pengen dapat, tidak. Lakukan yang terbaik dulu. Hadiahnya nanti pasti menyusul sendiri, gitu Bapak Ibu. Ya, siap. Sepakat kalau itu Bu Siska. Kemudian kalau budget sekarang di masa pandemi, coba Bapak Ibu lihat ya, itu artis-artis itu sekarang jadi YouTuber semua Bapak Ibu. Iya. Masa kita kalah dengan mereka? Jadi lakukanlah, cobalah kita memvlog diri kita sendiri juga. Kita pernah mungkin punya perjalanan kemana, ternyata angelnya bagus, bisa dipakai Bapak Ibu. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu butuh orang yang ahli, aku bisa ngeditkan siapa? Nah, cari teman guru SMK itu bisa edit gitu. Nah, itu nggak perlu budget yang banyak pastinya. Jadi kita nggak perlu datang lagi. Harus pinter-pinter pilih ini ya Bu Siska. Oke Bu Siska, terima kasih. Masih ada beberapa pertanyaan Bu Siska ya. Ini saya kayak berlari-lari karena saya ingin memanfaatkan momen ini semaksimal mungkin karena bisa bertemu dengan Bu Siska. Karena saya lihat di kelas selanjutnya, di materi selanjutnya ini Bu sudah berbeda lagi. Artinya mungkin teman-teman yang hadir pada siang hari ini ingin menggali informasi lebih banyak dari Bu Siska ya. Ini ada waktu masih panjang ya, masih 15 menit lagi Bu Siska. Pertanyaannya adalah begini Bu Siska, izin bertanya. Berkaitan dengan ide dan pesan pembuatan video, apabila kita membuat suatu tempat yang sederhana seperti kolam renang dengan pohon beringin, dengan pengambilan video yang menarik, sehingga orang tertarik ke sana, tetapi tempat wisata itu tidak didukung dengan sarana yang lengkap. Orang tidak akan tertarik lagi ke sana karena biasa-biasa saja pengunjungnya tidak puas. Bagaimana kalau seperti itu, Bu? Nah, ini kayaknya tugasnya memang ya, tugasnya untuk mempromosikan. Nah, itulah berarti video yang Bapak Ibu buat sukses. Sukses. Jadi saat pengalaman saya, saat saya tiba ke Banyu Biru, Banyu Biru Pasuruan itu, itu hanya kolam renang Bapak Ibu. Jadi kolam renang biasa, tetapi ternyata di situ ada cerita uniknya, bahwa di dalam kolam renang itu ada ikan-ikan yang terus hidup, tidak boleh diambil. Jadi ada mitos bahwa di dasar kolam itu ada namanya kampung ikan. Ini mitos apa enggak, kita nggak percaya, kita percaya aja. Itu di bawah pohon beringin itu ada air biru, berwarnanya beda dengan air yang lain. Itu orang-orang yang percaya gitu ya, itu ke sana ambil air itu atau berendam atau diminum, itu bisa menyembuhkan segala penyakit. Jadi ketika kita tiba ke situ, kita harus tahu itu sebagai wacana kita, ilmu kita ketika kita tiba di sana. Tetapi ketika kita udah set itu dan orang tertarik kemudian datang, lah kok ngene gitu, Jawa Timurnya betul, lah kok begini gitu ya. Nah, itulah yang menjadi namanya tourism, ini pariwisata. Jadi ini bisa menjadi masukan, saran untuk pihak pemerintah daerah khususnya pariwisata untuk memperbaiki. Karena saya lihat daerah-daerah pariwisata sekarang ini sudah mulai giat dibangun lagi.
Ya. Saya itu ke Candi Teteh. Itu tempatnya itu sangat tinggi, kesananya itu sangat kalau kita naik bis nggak bisa, Bu. Jadi harus pakai mobil atau elep gitu ya. Tapi lokasinya itu hanya satu bangunan dan hanya satu patung yang tinggal. Jadi dari mohon maaf nih, ini yang mungkin seronok gitu ya. Dari tetehnya itu keluar air. Kita hanya memposting hitung aja. Tapi kelihatan ketika difilmkan itu jauh-jauh sangat indah dari kotanya. Nah, terus bagaimana? Nah, inilah tugas. Jadi kalau kita pemerhati, apalagi ini candi, itu berarti kita harus melestarikan. Ini bisa. Jadi ketika mungkin para pembuat kebijakan, para pemangku kepentingan menonton video yang kita buat, terketuk hati mereka. Oh iya, berarti kita harus bangun daerah kita. Itu bisa jadi kan? Jadi bermanfaat. Ya. Betul. Ya, betul, Bu. Ya, jadi intinya memang kita harus kreatif ya. Kreativitas sangat dibutuhkan di sini ya. Nilainya 15 loh, Bu. Oh gitu ya. Oh, kreativitasnya lebih tinggi daripada seni, indah. Oh iya. Oke. Ibu, ini mohon izin ada yang bertanya, dalam upload video tersebut apakah boleh menggunakan akun media sosial sekolah kita dengan pertimbangan like video yang menjadi salah satu penilaian? Ibu, gimana ini, Ibu? Di dalam web itu tidak dibatasi, Bu. Kita menggunakan YouTube pribadi atau YouTube siapa tidak. Yang terpenting kita sudah upload YouTube, kemudian linknya itu diserahkan di laporan terakhir itu boleh, insya Allah. Oh gitu ya, Bu ya? Iya. Ya, oke ya. Semoga semakin puas ya para peserta webinar atas jawaban-jawaban dari Bu Zizka ini ya, karena sudah sangat dijelaskan secara gamblang. Ini ada pertanyaan lagi, Bu Zizka. Iya, monggo. Pertanyaannya adalah, ini memang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal-hal teknis, Bu Zizka. Jadi artinya mereka kepingin langsung pada ke implementasiannya gitu ya. Ketika nanti mungkin tugas mereka ini diarahkan ke proyek. Artinya mereka sudah siap-siap. Sebelum mereka melangkah di awal, maka ditanyakan terlebih dahulu, jangan sampai ini tidak memenuhi kriteria begitu ya. Jadi tugas yang mereka Bapak Ibu guru berikan ini diharapkan nanti bisa menjadi tugas akhir dari Bapak Ibu guru gitu. Sepertinya seperti itu sekarang ya. Ini Bu Zizka, pertanyaannya ya adalah, mohon izin bertanya, saya Aris, Pak Aris dari SMA N3 Surabaya. Selamat bergabung Pak Aris. Misal, saya membacakan Bu Zizka di sini, semisal dengan tim IT ada suara ini. Ya, maaf ya, agak terganggu ini. Bu Zizka juga merasa terganggu ini ya? Oke, ya sudah. Oke, tim IT, terima kasih. Ini pertanyaannya adalah, semisal dengan mengangkat tempat-tempat maksud saya Bu Zizka yang pernah viral sekarang, yang pernah viral sekarang menghilang. Tempat yang pernah viral sekarang menghilang gitu ya. Ada alur maju mundur. Jadi membandingkan gambaran dulu dengan kondisi sekarang. Apakah diperbolehkan untuk ambil video atau foto tempo dulunya dari foto-foto yang ada di web? Begitu Bu Zizka. Itu pertanyaannya. Apakah diperbolehkan? Saya rasa itu diperbolehkan, tapi yang terpenting adalah originalitas. Itu adalah buatan kita. Itu yang terpenting. Jadi kalau itu yang kita ambil itu ternyata milik orang lain, berarti kita harus izin dulu. Tapi kalau ternyata walaupun itu gambar tempo dulu misalkan, tapi itu merupakan hak kita, milik kita, itu boleh Bapak Ibu. Tapi kalau itu milik orang lain, itu berarti menyalahi hak karya. Itu tidak diperkenankan. Karena originalitas juga menjadi salah satu kriteria penilaian. Itu ya. Terus juga saya sambung ini Bu Zizka. Misalkan di daerah itu belum begitu terkenal, apakah harus secara gamblang, secara gambar atau narasi? Apakah harus gamblang secara gambar atau narasi? Ini gimana ini? Oke, kreativitas itu yang pertama Bapak Ibu. Jadi
Apalagi ketika kita ingin mempromosikan suatu daerah yang sama sekali orang belum mengenal. Disitulah letak bagaimana ketika kita mengupload itu, men-share itu, orang akhirnya tertarik dan datang ke kita. Contohnya Madura. Kamu pernah ke Madura? Pernah lah. Bu Iva ini pernah lah jalan-jalan ke Madura. Ini pengalaman saya. Jadi kalau ke Madura itu pasti kita itu kesannya nyampe itu pasti panas. Iya. Iya kan? Tetapi ketika misalnya ada suatu tempat di-upload laut yang begitu camplon tuh ya, itu orang akan nggak tahu kalau itu panas banget tidak. Tapi keindahan alamnya gitu yang belum dikenal orang, diekspor dari segi mana gitu ya. Sama dengan halnya ketika kita mau membuat suatu video yang sudah familiar, yang sudah terkenal itu juga sama sulitnya, Bapak Ibu. Jadi bagaimana video kita itu bisa menandingi orang yang sudah membuat itu. Dari angle dari mana, posisi mana kita ambil. Nah, makanya kuncinya kreativitas Bapak Ibu. Kreativitas, betul. Perlu narasi, kalau narasi itu bisa memperkuat, diperbolehkan juga. Gitu. Yang terpenting itu menjadi satu kesatuan yang utuh. Selama itu menjadi originalitasnya dengan, kreativitasnya dengan, semua bisa dipakai. Oke, semuanya yes, oke ya, Bu Siska ya. Oke. Ada lagi Bu Siska di menit-menit terakhir ya, masih akan saya coba untuk mengutarakan berbagai macam pertanyaan. Semoga bisa memuaskan karena sepertinya para peserta webinar yang hadir pada siang hari ini sudah melampaui 502 peserta Bu Siska ya. Saya ini adalah cukup membanggakan. Bisa jadi karena memang materi ini memang sangat menarik dan kekinian ya. Ini Bu Siska ini mungkin akan dipertegas saja, mungkin artinya ada pertanyaan yang sebelumnya yang mungkin berkaitan dengan pertanyaan ini, tapi akan saya coba untuk menanyakan ulang, artinya mungkin akan lebih diperluas lagi oleh Bu Siska. Dari Bapak Henry, izin bertanya, apa ada minimal tempat wisata untuk dipromosikan, seumpama hanya satu tempat wisata saja, dan untuk menjelaskannya apa harus sedetail mungkin. Nah, kembali lagi ke kreativitas, monggo dijelaskan lagi Bu Siska. Jadi kalau kita hanya mengambil satu tempat dan dirasa itu cukup mewakili, dan ketika kita sudah sesuai dengan ide gagasan kita, yang terpenting tentukan dulu ide gagasan. Kemudian setelah itu baru menentukan objeknya sesuai dengan ide gagasan itu, Bapak Ibu. Gitu loh. Jadi tanpa itu gimana kita mau ke tempat itu terus ngapain juga. Kemudian kalau satu tempat itu ternyata banyak angel yang bisa diambil, it's okay. Gitu. Kemudian nggak masalah. Misalkan jenengan tempat tinggalnya di mana, ternyata tempat itu punya satu tempat aja air terjun gitu ya. Jenengan hanya mengekspor air terjun itu dalam waktu 3 menit. Nah, tetapi ketika sudah jadi, ternyata ketika orang menonton video jenengan yang hanya satu tempat itu, orang itu ternyata itu penasaran. Ini air terjun mana ya? Kok bisa melebihi dari air terjun misalnya Niagara gitu? Kita nggak tahu. Itu loh Bu, Pak. Jadi nggak masalah. Jadi kalau itu memang memungkinkan satu tempat, nggak apa-apa. Apalagi tempat yang belum pernah dikenal orang. Monggo. Karena itu adalah tugas kita, promosi. Betul, promosi dan mengembangkan kreativitas yang terpenting ya Bu Siska. Nah, ada lagi Bu Siska begini. Ada beberapa pertanyaan yang bisa ini saya rangkum ya Bapak Ibu ya, karena saya juga berlari dikejar waktu ya Bu Siska ya. Untuk durasi, ukuran videonya ada batasannya mungkin Bu Siska? Ukuran videonya berapa MB begitu, dan bagaimana cara mengukur orisinalitasnya Bu Siska? Itu secara teknis ya Bu ya. Jadi kemarin udah dibahas, kemarin itu 720 MB ya. Tidak boleh melebihi itu, jadi harus itu. Kemudian cobalah ketika kan kayak laporan itu juga harus dibuat zip ya atau RAR gitu. Jadi video ini juga ketika original itu melampaui itu biasanya nggak bisa dikirim Bapak Ibu. Oh, sudah ada nanti ya, sudah ada batasannya melampaui ya. Oke.
Ini nggak bisa. Jadi harus diturunkan di round lagi gitu biasanya. Ya, Bu Siska tadi berarti untuk yang dipromosikan bisa lebih dari satu tempat wisata begitu ya Bu Siska? Bisa. Oke, bisa. Bisa lebih dari satu tempat wisata. Tapi masih dalam satu tema. Ada pertanyaan seperti itu, Bu Siska? Iya, satu tema. Oke. Kayak Bapak Ibu gini, sesuai dengan tugasnya, nanti biar Bapak Ibu kerjanya itu nggak mubadir gitu. Iya, betul. Yang pertama jenengan kan sudah mengantongin, sudah punya ide gagasan. Ide gagasan yang sudah Bapak Ibu buat itu kemudian di breakdown ke dalam topik atau tema, materi. Kemudian hari ini Bapak Ibu itu langkah-langkahnya adalah setelah Bapak Ibu itu punya ide gagasan, jenengan langsung punya ancang-ancang membuat sinopsis. Tema atau ceritanya seperti apa? Buatlah, coba aja. Jadi ini dimatengin dulu. Tema apa sinopsisnya. Kemudian sinopsis setelah itu membuat naskah atau skrip. Nah, dialog atau naskah skrip dalam skrip itu jenengan baru membuat storyboard. Jadi 4 ini ya. Jadi ada ide gagasan, kemudian jenengan membuat sinopsis, membuat naskah dan membuat storyboard. Kalau jenengan lakukan ini, nanti di tugas akhir jenengan nggak akan keberatan lagi. Udah siap. Baru nanti ini semua udah selesai, baru jenengan take atau produksi. Langsung ke tempat mengambil film itu. Jadi dalam pertemuan kelima mungkin kita bertemu lagi nanti insya Allah ya, nanti habis ini saya cek linknya video yang sudah pernah itu. Betul. Bisa, ya. Ini satu lagi Bu Siska, ada yang terakhir mungkin ya. Bisakah videonya nanti diberikan beberapa efek gambar untuk keindahan tampilannya begitu Bu Siska? Sangat bisa. Ya. Itu merupakan passing, itu di bagian editing untuk mempertajam bagusnya video kita. Oke. Oke, terima kasih Bu Siska atas materi yang sudah diberikan, sangat mengalir ya, idenya sangat rileks dalam penyampaiannya Bu Siska, dan alhamdulillah jadi beberapa pertanyaan para partisipan sudah terjawab. Artinya saya pilah-pilah mana yang misalkan saya gabung juga beberapa pertanyaan, dan alhamdulillah sudah bisa tersampaikan. Kalau atau belum, saya mohon maaf, para partisipan bisa menanyakan di kelasnya masing-masing, di chat langsung di Bu Siska, mungkin nanti di grup yang ada di kelas itu. Ya, ada statement terakhir mungkin untuk memotivasi partisipan, Bu Siska, dipersilakan 1 menit. Oke, Bapak Ibu, silakan. Jadi di era pandemi ini janganlah jadikan sebagai momen yang kita tidak berkreativitas. Ayo, mumpung ini waktu yang tepat. Jadi GCC ini menjadi sarana media kita. Apalagi dalam tourism, monggo. Apapun ide jenengan, kalau itu bagus, nggak usah lihat lain, nggak usah lihat orang lain. Hal yang ada sekitar kita itu bisa kita ambil. Bisa jadi hal yang sederhana tempat kita itu merupakan hal yang luar biasa. Iya, semangat gitu ya. Semoga kita tetap sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih para Bapak Ibu partisipan yang sangat membanggakan, Bapak Ibu guru dari SMK, SMA maupun PKLK. Kita sudah 1,5 bersama dengan Ibu Siska yang sangat luar biasa. Kita berikan applause bersama-sama untuk Bu Siska yang sangat luar biasa. Terima kasih atas kesempatan dan juga waktunya dari saya yang memandu acara dari awal sampai akhir. Semoga memberikan kemanfaatan dan menjadikan pendidikan lebih maju lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.